Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada makhluk Allah yang namanya jelas, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, dan bahkan ada yang mengatakan namanya ada 300 nama yang menggambarkan kebesaran dan kemuliaannya. Tapi Allah tidak pernah panggil dengan ya Muhammad, Allah tidak panggil dengan ya Ahmad, Allah tidak panggil dengan ya Ma'i, ya Hashir, ya Aqib. Allah panggil dengan nida karamah, panggilan kemuliaan. Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut yang dekat dengan aku. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, wahai seluruh umat manusia, jika kalian ingin tahu siapa makhluk mulia yang aku muliakan, dan semestinya kalian muliakan makhluk agung yang aku agungkan, dan seharusnya kalian agungkan makhluk terhormat yang aku hormati, dan sewajarnya kalian hormati, dia adalah makhluk yang aku persembahkan untuk umat yang terakhir. Dia kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad. Lu banyak hutang. Santai. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling viral namanya, paling banyak disebut namanya. Tidak pernah satu detik pun dunia terhenti dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad itu manusia yang paling baik panggilannya. Bu, kalau kita baca Quran, panggilan itu ada 3 macam. Yang pertama, apa yang disebut dengan nida alamah. Apa itu nida alamah? Memanggil seseorang dengan nama aslinya. Hare-harenya gitu kan, datar-datar saja. Kalau ada orang namanya Ujang dipanggil dengan Jang, itu namanya nida alamah karena memang namanya Ujang. Kalau ada orang namanya Slamet dipanggil dengan Met, itu namanya nida alamah karena memang nama aslinya Slamet. Kalau ada orang yang namanya Dudung dipanggil dengan Dung, itu namanya nida alamah karena memang nama aslinya. Di dalam Al-Quran, nabi-nabi Allah dipanggil dengan nama aslinya. Nabi Adam dipanggil, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Wahai Adam, Nabi Nuh dipanggil ya Nuh, innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih fala tas'al ma laysa laka bi'ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Wahai Nuh, Nabi Ibrahim ya Ibrahim wahai Ibrahim, Nabi Musa dengan ya Musa, Nabi Zakaria Nabi Yahya dengan ya Yahya, Nabi Isa dengan ya Isa. Semua nabi-nabi Allah dipanggil dengan nama aslinya, itu namanya nida alamah. Biasa-biasa we. Yang kedua, apa yang disebut dengan nida ihana. Apa itu nida ihana? Memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya, tetapi dengan panggilan melecehkan, menghinakan, merendahkan. Umpamanya ada orang yang rambutnya ngacung, badannya kurus kering, dipanggil dengan hei cungkring, itu namanya nida ihana. Kalau ada orang yang lambene mecucuk, baduki nonong, dipanggil dengan hei cunong, itu namanya nida ihana. Kalau ada orang badannya perutnya buncit, gak pernah sholat tapi kerjaan gak pleh, mulu ayam mulu, panggil dengan hei celengan semar, itu namanya nida ihana. Para mufassirin mengatakan bahwa dulu ada makhluk Allah yang sangat terkenal namanya Haris. Maaf kalau ada nama Haris di sini. Ada nama Haris? Banyak. Haris ini sangat dihormati, dimuliakan, dan diagungkan, disambut di mana-mana. Siapa dia? Dia ada ketua umum jin. Tapi karena ketika diperintah sujud kepada Adam, dia tidak mau perintah Allah, tidak nurut dengan perintah Allah, maka si Haris dipanggil dengan ya iblis. Jadi iblis itu di KTP-nya Haris, waktu vaksin B namanya Haris. Cuma karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, dipanggil dengan iblis. Makanya kalau ibu punya laki namanya Haris, gak mau sholat, panggil saja. Kadang-kadang orang Jawa bikin nama sembarangan.
Ada orang Jawa di sini? Bisa ngaku, boleh tahu dari kejauhan kalau bibir tebal hidung pesek masih Jawa dah. Betul betul. Kan laki lu itu. Siapa anak kamu namanya? Anak saya namanya Rojiman. Rojiman itu dari Al-Quran bahasa Arab. Asalnya a'udzubillahi minasyaitonir setan yang terkutuk. Makanya kalau pengajian bawaannya pulang mulu. Hari anak kamu siapa? Anak saya namanya Rojimun. Quran juga juz kedua. Innalillahi wa inna ilaihi. Anaknya mampu semua. Nah orang Sunda bikin nama anak aja anaknya namanya Sarikun. Apa itu Sarikun? Dia dari juz 12 Al-Quran. Sarikun artinya maling. Yang cakep orang Betawi macamatnya. Kalau orang Betawi yang bikin nama cakep pasti siapa anak lu? Namanya Muhammad Hasan. Panggilannya Muka Macan. Nah yang cakep orang Jawa Bah Marijan. Itu asli dari Al-Quran surat Ar-Rahman. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah menciptakan jin dari marijan. Marijan itu nyala api. Makanya Mbah Marijan matinya di gunung. Anak kamu siapa? Ahmad Sukar ditangkap, ya susah diurus. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, apa yang disebut dengan nida karomah. Apa itu nida karomah? Memanggil seseorang bukan dengan nama aslinya, tapi dengan panggilan menghormati, memuliakan, mencintai dan mengagungkan. Ini nida karomah. Umpamanya ada Pak Camat, saya tidak tahu siapa nama beliau dan tidak penting saya tahu, karena saya hormat dengan beliau, cukup saya panggil pangkatnya yang terhormat Pak Camat. Ada seorang lurah, saya tidak kenal namanya, tidak penting saya kenal namanya, karena saya ingin memuliakan dia, saya panggil yang terhormat Pak Lurah. Saya tidak kenal dengan RW dan RT-nya, kecuali ada yang sambutannya Agustusan tadi itu. Saya tidak perlu panggil namanya, saya panggil dengan pangkatnya yang terhormat Pak RW, Pak RT. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada makhluk Allah yang namanya jelas, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatim, dan bahkan ada yang mengatakan namanya ada 300 nama yang menggambarkan kebesaran dan kemuliaannya. Tapi Allah tidak pernah panggil dengan ya Muhammad, Allah tidak panggil dengan ya Ahmad, Allah tidak panggil dengan ya Mahi, ya Hashir, ya Aqib. Allah panggil dengan nida karomah, panggilan kemuliaan. Ya ayuhar rasul, wahai sang rasul. Ya ayuhan nabi, wahai sang nabi. Ya ayuhal muddathir, ya ayuhal muzammil, wahai engkau yang berselimut yang dekat dengan aku. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, wahai seluruh umat manusia, jika kalian ingin tahu siapa makhluk mulia yang aku muliakan, dan semestinya kalian muliakan makhluk agung yang aku agungkan, dan seharusnya kalian agungkan makhluk terhormat yang aku hormati, dan sewajarnya kalian hormati, dia adalah makhluk yang aku persembahkan untuk umat yang terakhir. Dia kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad. Bangga apa bangga? Kenapa kita bangga? Karena kemuliaan Rasulullah tidak cuma dikungkung sendiri, tapi notok kagungal batok malu kagungal hulu sumramba tuh atau seluruh umat Kanjeng Nabi diratakan kepada seluruh umatnya. Ya, kalau umat Kanjeng Nabi Musa dan Nabi Isa dipanggil dengan ya Bani Israel, kalau mereka dipanggil dengan ya Ahlul Kitab, kalau mereka dipanggil dengan wahai anak-anak domba, anak kambing, anak wedus, anak biri-biri, kita tidak pernah dipanggil dengan ya umat Muhammadin, tapi Allah panggil kita semua dengan nida karomah, panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sallallahu Muhammad. Seakan Allah mengumumkan bahwa kalian wahai umat Muhammad adalah umat yang paling aku cintai dan aku kasihi. Sebab apa? Ketika sekelompok umat manusia telah diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minimal 2 jaminan pasti unggul kita. Yang pertama, an-najah minal dhulumat, lepas dari kegelapan hidup. Contohnya siapa? Lihat Kanjeng Nabi Yunus.
Nabi Yunus itu seorang nabi yang terkenal, dai yang kondang mubalik hebat, tetapi dia marah dengan umatnya, kecewa dengan kaumnya, sebab 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Saya tanya hadirin, kalau misalnya Masjid Al-Mu'awanah 30 tahun dibangun, yang sholat cuma 2 orang, kira-kira terusin jadi masjid apa bikin kontrakan rumahnya? Masjid apa kontrakan? Nabi Yunus kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai, baru dicemplungkan ke lautan dimakan oleh ikan hiu, mestinya hancur. Tapi Nabi Yunus tidak hancur. Sebab apa? Dia punya zikir, punya wirid yang sangat ampuh. La ilaha illa anta. Enggak kompak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, bukan ini untuk. Ini kuntu dari Allah jawab. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus dan kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena dia membaca tasbih. Kenapa tasbih Nabi Yunus begitu ampuh? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Syaratnya kalau orang beriman membaca tasbih Nabi Yunus, insyaallah habis gelap terbitlah. Saya tanya ibu-ibu, Pak RT kita di sini beriman apa tidak? Punten, ada Pak RT-nya? Masih punya RT di sini? Kalau Pak RT-nya beriman, berarti doa Nabi Yunus dijamin ampuh diamalkan sama Pak RT. Amin. Minggu besok pagi ajak Pak RT jalan-jalan ke Ragunan, bawa ke kebun binatang, ajak ke kandang macan. Setelah sampai di kandang macan dan kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Pancoran Mas kompak memberikan dorongan kepada Pak RT. Begitu masuk kandang macan, Pak RT baca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak RT. Insyaallah Pak RT habis. Malah macannya bilang alhamdulillah. Yuk, siapapun malam ini gelap hidupnya, wae pongleng karosna, kuatkan iman kita kepada Allah dengan berkah maulid dan berkah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita lepas dari kegelapan hidupnya. Jangan lupa banyak baca tasbih. Sallallahu Muhammad. Ada yang belum punya anak? Saya mau ijazahkan malam ini tasbih bagi siapa saja yang belum punya keturunan. Alhamdulillah sudah sampai laporan ke saya beberapa orang yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saya ijazahkan. Ada yang belum punya anak? Tapi sebelum diamalkan syaratnya 2. Penuhi dulu syaratnya. Apa syaratnya? Kalau ingin punya anak, syaratnya 2. Yang pertama sudah kawin. Benar apa salah? Yang kedua syaratnya istrinya wajib istri sendiri. Jangan dikatakan patenin. Lakukan 3. 1. Allah tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza, 3 hari 3 malam tidak berbicara dengan sama umat manusia
Yang kedua, wadhkur rabbaka katsiran, banyak zikir pada Allah. Yang ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, baca tasbih pagi dan petang. Sok ini diamalkan oleh Nabi Zakaria. Begitu 3 hari 3 malam diamalkan, istrinya nenek-nenek 80 tahun tiba-tiba hamil. Ini bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama. Setelah kawin langsung diwirid dengan wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Selesai Pak RT wirid, hari keempat insya Allah sang nenek, insya Allah sang nenek mati. Yang kedua, orang kalau sudah diberikan jaminan diakui imannya oleh Allah, dijamin tidak akan pernah kalah melawan musuh-musuhnya. Lihat perang Badar, Kanjeng Nabi Muhammad dengan sahabatnya jumlahnya cuma 313 orang, musuhnya 1000 orang. Yang 313 tidak punya pengalaman, sedikit jumlahnya, kurang persenjataannya, puasa dari paginya karena 17 Ramadan. Sementara musuh-musuhnya yang 1000 orang lebih banyak jumlahnya, lengkap senjatanya, banyak pengalamannya, sudah kenyang sarapan paginya. Teorinya orang yang 1000 pasti menang, yang 313 pasti dikalahkan. Nyatanya yang 313 memperoleh kemenangan. Kenapa memperoleh kemenangan? Karena dibantu oleh 3000 orang malaikat. Kenapa Allah turunkan 3000 orang malaikat? Karena Nabi Muhammad mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Karena memang sunnahnya berdoa itu mengangkat tangan, walaupun beda-beda. Kalau yang serius banget perang pada belum pandemi, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tapi kalau biasa mengangkat tangannya cuma satu pundak. Sunat berdoa mengangkat tangan, kecuali orang stroke. Makanya kalau kita sedang doa berjamaah, ada orang yang angkat tangan, enggak mengangkat tangan, kita doakan mudah-mudahan orang itu. Nabi berdoa dengan sangat pendek doanya, Allahumma antuh la hadhihi al-isabah lintu wa dabil ardi abadan. Ya Allah, jika kau biarkan yang tersisa ini hancur, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi untuk selamanya. Allahumma ajizli ma wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu padaku. Turun 3000 orang malaikat. Kenapa turun 3000 orang malaikat? Lihat ayatnya, idz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzalin. Ketika engkau, hai Muhammad, berkata pada orang-orang yang beriman, jadi sahabat Nabi sedikit jumlahnya, kurang senjatanya, sedikit pengalamannya, sarapan dari paginya, memperoleh kemenangan karena iman mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang Pancoran Mas, walaupun banyak krisis ekonomi, tidak pernah dikalahkan oleh siapa-siapa. Pertanda mudah-mudahan iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dua. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna dan indah fisik badan lahirnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda sama, nama lain, bentuk lain, kualitas. Kita lihat ada pisang Ambon, ada pisang Tepok. Tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok, tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam, walaupun sama-sama. Ada salak condet, ada salak kondo, tapi salak condet tidak sama dengan salak, walaupun sama-sama. Ada orang Pancoran Mas, ada orang hutan, tapi orang Pancoran Mas tidak sama dengan orang, walaupun sama-sama. Sebab orang Pancoran Mas rajin sholat, orang hutan kagak pernah. Makanya kalau di Pancoran Mas ada yang gak sholat, namanya orang. Kalau ibu punya laki gak sholat, berarti tiap mau dijagopin orang. Besok punya anak, namanya anak orang. Namanya diganti jalan Pancoran Mas, tapi jadi kampung.
Bagi ibu-ibu yang kipas-kipasan pulang duluan, turunan orang. Ada yang bilang Rasul sama dengan kita semua, Rasul sama dengan RT, Rasul sama dengan RW. Manusianya sama, fisiknya sama, tapi kualitasnya tidak sama. Betul apa dia? Kita lihat. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad yang manungsa nanging ora kaya manungsa biasa, balik Nabi kaya yang mencolonge antara waktu ireng lan liyane. Baik ya, berarti kayak gini bahasanya. Nabi Muhammad itu intan mutiara, sedangkan kita batu hitam di jalan raya. Saya tanya ibu-ibu, ada batu intan, sebatu hitam satu truk dengan intan satu orma. Intannya apa? Yang satu truknya. Begitulah kita. Lihat contohnya. Rasul punya kulit, Pak RT punya kulit. Tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit, walaupun sama-sama, sebab kulit Rasul itu halus, sedangkan kulit Pak RT. Tapi saya yang kira kasar. Berarti ini selingkuhan Pak RT. Dari mana tahu tangannya kasar kalau nggak pegang-pegangan? Rasul punya keringat, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama, sebab keringat Rasul itu harum, sedangkan keringat Pak RT Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama, sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT Ali bin Abi Thalib sakit mata menghadap Rasul, kemudian diludahin, ceprok langsung sembuh. Sallallahu Muhammad. Orang sakit mata diludahin Rasul langsung sembuh. Coba anak ibu sakit mata minta ludahin sama, insya Allah hilang sakitnya, ganti buta. Satu malam ada ibu-ibu yang masuk kamar paduka Nabi, masuk kamar Rasulullah, ngambil air putih yang di kolong tempat tidur, langsung dia minum. Kopi kenapa? Paginya lapor, wahai Rasulullah, mohon maaf tadi malam saya sowan kemari panjenengan tidak ada. Ngapain ibu? Saya ngambil air yang di kolong tempat tidur. Kamu kemana kan? Saya minum, tak kecil gua minum ya. Emang orang dulu marah gini, ibu kalau buang air kecil wadahin tempayan, besok buang air besar di atas empang, dimakan sama anak ikan mas, ikannya gede kita goreng juga. Besok buang lagi situ, cucu ikan makan, cucunya gede kita makan juga. Sebahagian kita buang di tengah kebun, dimakan sama anak ayamnya gede kita goreng juga. Begitu keluar buang lagi, cucu ayam makan, buang lagi. Sisanya kotoran manusia yang kering dimakan oleh saudara kita bangsa jin. Hari ini orang jorok, berak di situ, kencing di situ, mandi di situ. Ini Depok Pancoran Mas, kalau dibalik kira-kira nih tanah kita isinya apa? Isinya apa? Dulu bangsa jin makanannya tuh tai kering, manusia yang kering-kering dimakan bangsa jin. Hari ini kotoran kita nggak pernah ada yang bisa dimakan sama jin. Kenapa? Karena disimpan di sepiteng. Makanya jinnya pada makan duit rakyat non Senayan. Makanya saya setuju besok kalau ada koruptor, nggak usah repot Pak Camat, kasih makan dia tuh yang kuning, insya Allah.
Setuju nggak? Saya ditanya sama teman-teman, kira-kira kalau tur enaknya hukumnya apa? Enakan banget sekarang di penjara apa fasilitas yang enak, bininya juga bisa berangkat di penjara, masa punya anak di rumahnya. Karena cukup buatkan kandang di samping kandang monyet di Ragunan. Jadi orang nonton koruptor bayar mahal-mahal, insya Allah Ragunan nanti banyak pengunjungnya. Sekali koruptor tangkap, yang lain pasti akan menyerah. Setuju nggak? Setuju nggak? Kata Nabi, kamu kemanakan airnya? Saya minum, dah kencing, kamu minum. Selesai. Begitu diminum sama ibu, sembuh sakit perutnya, kata Nabi. Karena engkau telah minum air kencingku, insya Allah sampai matimu engkau tidak akan pernah sakit perut lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang sakit perut minum kencing Rasul langsung sembuh, adem perutnya. Coba lagi ibu sakit perut, suruh minum kencingnya, suruh minum kencingnya, insya Allah paginya minum, malamnya tahlilan. Kita jalankan dengan Rasulullah. Saudara-saudara, saya pernah diajak ke rumah Bang Iwan, atu-atunya orang Betawi yang punya ternak perkutut di Limok, Bang Iwan. Saya habis acara dengan Pak Idris Abdul Somad, Pak Wali Kota di Masjid Baitur Rahman di bawah, diajak suruh datang langsung kasih minum air kopi. Bang Iwan ini kopi apa ya? Mana Jai? Lainnya. Lain bagaimana? Panas, sedang, enak lagi nih. Pakai nama pengajian di Pacaran Mas, sampai adem mau diganti kopinya enggak? Aku mau ngomong di sana. Ini Kiai namanya kopi luwak. Apa itu kopi luwak? Teman saya kan di Lampung punya kebun kopi. Di rumahnya ada AC, ada musang, ada kucing elek. Kalau sore jam 5 dia petik tuh kopinya, mantep pohon, kasih makan sama musang. Besok paginya kan musangnya berak tuh, masih ada terikut-terikut bijinya, disemprot, dijemur, disangrai, tumbuk, ini hasilnya nih. Jadi yang tadi gue minum apa Bang ini? Ya tai musang ini. Tai musang, tapi kan enak ya, enak bener. Ngomong berapa Bang Iwan sekilo harganya? Murah cuma 300.000. Kopi mantep pohon dimakan sama musang, begitu berak jadi enak rasanya. Coba bapak petik kopi yang matang pohon jam 5 sore, suruh dimakan sama besok paginya semprot tungguin, insya Allah kesurupan masal. Kita jalankan dengan Rasulullah. Lihat burung walet, ibu-ibu, burung walet itu ilernya doang, apa namanya nih? Jigongnya, liurnya Tuhan itu sudah 5 juta 1 liter. Itu yang murah. Yang mahal 30 juta mana Kalimantan Barat. Kenapa? Sebab liur burung walet kalau campur dengan masakan Betawi tambah enak rasanya. Kena muka yang keriput langsung kering kembali wajahnya. Ibu coba bikin sop yang paling enak, tetesin 1 sendok iler burung walet, tambah enak dan mahal harganya. Besoknya bikin lagi sop Betawi yang paling enak, tetesin sesendok aja ilernya. Kira-kira jadi sop semua apa jadi iler semua? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Yang ketiga, Rasulullah itu manusia. Yang keempat, Rasul itu manusia yang paling baik turunannya. Sebab apa? Beliau Rasul dari sepasang anak manusia, lahir dari sepasang anak manusia yang merupakan bintang pada zamannya, mutiara pada masanya. Siti Aminah dengan Said Abdullah. Aminah digambarkan seperti istrinya Nabi Musa, Sohuro. Kayak apa cirinya? Pemalu, malu kucing. Kalau sekarang bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad Said Abdullah seperti siapa? Bagaikan Nabi Musa, 8 tahun tinggal di rumah calon mertuanya, angon kambing puluhan tahun lamanya, 8 tahun sampai 10 tahun, kambingnya beranak pinak, calon bininya gak sekali-kali akan dipegang diajak ngobrol. Coba kalau Pak RT diangkat calon mantu sama Pak Camat, angon kambing gak usah 8 tahun, 2 tahun main di rumah calon mertua, calon menantu, calon istri. Kira-kira yang beranak kambing dulu apa anak Pak Camat dulu? Sebab apa? Rasul sudah punya tuntunan, dan ini beliau amalkan.
Kenapa Rasul menikah pertama dengan seorang janda? Karena Khadijah walaupun janda tidak ada duanya. Luar biasa, cantik wajahnya, baik akhlaknya. Begitulah orang tua Rasulullah SAW. Maka lahirlah anak yang hebat. Karena apa? Dari pasangan yang benar pilihannya. Seorang wanita jangan pilih suami karena wajah tampannya, karena gantengnya, karena kaya, jangan karena hartanya. Seorang laki-laki jangan kawin dengan wanita karena cantik wajahnya. Kamu akan kawin dengan perempuan, jangan lihat wajahnya, lihat dulu cakapnya. Hati-hati ibu-ibu, kadang-kadang perempuan melihatnya yang lahir doang.